Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak sih sifat apa yang paling dibenci oleh Allah? Setauku sih cuma berfoya-foya sama riya. Berfoya-foya itu berlebihan dalam kesenangan dunia, lupa kewajiban. Nah, kalau ria itu pamer amal kebaikan. Ada lagi tahu, sum'ah, takabur, dan hasad. Sum'ah itu ngomongin kebaikan biar dipuji. Kalau takabur itu sombong. Nah, hasad itu iri hati. Wah, ternyata semua itu saling berkaitan ya. Kalau nggak hati-hati, kita bisa terjebak tanpa sadar. Ya udah, yuk kita bahas lebih lanjut biar makin paham dan bisa lebih hati-hati dalam bersikap. Sifat berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Cara kodrat alamiah memang memiliki tabiat mencintai harta. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Dampak negatif hidup berfoya-foya. Yang pertama, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang kedua, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang ketiga, menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, meminimalisir kegiatan sosial yang konsumtif. Dalil berfoya-foya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirrabbih. Artinya, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sifat takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Dampak negatif sifat takabur. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Di antaranya yang pertama, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Dan yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Cara menghindari sifat takabur di antaranya yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Dan yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Dalil sifat takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan diri tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Sifat riya, istilahnya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya, baik itu ucapan, tulisan, sikap, maupun amal perbuatannya, supaya diketahui oleh orang lain. Sedangkan, secara garis besar, arti riya adalah sebuah perbuatan pamer. Oleh karena itu, riya tergolong sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit hati. Dampak negatif sifat riya. Pertama, batal amalnya. Kedua, mendapat azab di akhirat. Ketiga, aibnya akan terbuka di dunia maupun di akhirat.
Cara menghindari sifat riya. Pertama, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Kedua, perbanyak rasa syukur. Ketiga, merendah hati. Dalilnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi. Hanif, istiqomah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Sifat sum'ah. Sum'ah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada perilaku seseorang yang sengaja memperdengarkan atau memberitahukan amal ibadahnya kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian, sanjungan, atau pengakuan. Dampak negatif sifat sum'ah. Yang pertama, mengurangi atau menghapuskan pahala. Yang kedua, merusak keikhlasan. Yang ketiga, menimbulkan rasa tidak puas dalam beribadah. Cara menghindari sifat sum'ah. Yang pertama, memohon perlindungan Allah dari sum'ah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menghindari media sosial untuk pamer ibadah. Dalil sifat sum'ah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilu fatarakahu solda la taqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Surah Al-Baqarah ayat 264. Sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Dampak negatif sifat hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi susah. Dan yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari sifat hasad. Pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Ketiga, senang membantu orang lain. Dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba' lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alim. Artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah sebagian kamu atas bagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Kesimpulannya yaitu, hidup yang penuh manfaat dapat dicapai dengan menjauhi sikap berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad.
Sikap-sikap tersebut merusak keikhlasan dan menjauhkan dari kebaikan. Sebaliknya, Islam mengajarkan untuk hidup sederhana, ikhlas, rendah hati, dan bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.